betapa jauhnya drop kesadaran dari cinta jadi patah hati. Apalagi terus gara-gara patah hati terus minder. Cinta itu kan 500. Begitu terus jadi minder, malu. Mungkin minder karena, wah berarti saya ini tidak layak dicintai atau tidak layak mencintai orang, terus jadi minder. Itu kita drop jadi 20 energinya. Powernya 20. Energi 20 itu ya sulit kita mengharapkan kontribusi besar dari kita untuk hidup. Jadi ini orangnya agak mungkin sangat-sangat introvert, merasa minder, merasa tak berharga. Level paling rendahnya 20, level paling tingginya 1000. Nah, ini mungkin menarik untuk teman-teman bahan refleksi. Saya itu dominannya ada di mana? Kesadaranku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita belajar lagi, kita mulai ngaji filsafat lagi. Saya awali dari sini. Saya ingin masuknya dari dunia emosi. Jadi ada psikolog ahli jiwa namanya David Hawkins. Dia membahas tentang kesadaran manusia. Jadi dia bukunya judulnya Power and Force, An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinant of Human Behavior. Jadi ini diri kita ini, tingkat kesadaran kita itu hari ini ada di mana. Hawkins ini membuat semacam metrik, semacam peta. Terus dia skor. Skor itu mungkin level energinya. Jadi hidup kita ada di level kesadaran yang mana? Itu ada sekitar 8 tambah 9, 17 level. Yang jumlahnya 8 yang awal itu namanya force. Force ini coraknya agak negatif. Jadi kalau kita ada di level force ini, kita terjebak di situ, kita harus berjuang keluar dari situ. Yang level tinggi sisanya namanya power. Kalau power ini dimensi ketika kita mengembangkan diri. Berarti kita sudah meningkat dari kondisi force tadi. Nah, ini sisi-sisi kesadaran kita. Ini ada 17 tadi. Yang paling rendah malu, yang paling tinggi pencerahan. Ya tentu saja mungkin dalam diri kita ada banyak. Saya sudah levelnya cinta, Pak, tapi kadang-kadang ya ada malunya, kadang ada takutnya ya. Tapi ini yang dimaksud yang dominannya. Ada orang yang dominan dalam hidupnya itu isinya rasa malu saja. Sehingga dia merasa minder, tak berdaya, tak berharga. Ini level kesadaran paling rendah kalau versinya Hawkins. Nah, paling tingginya itu pencerahan. Makanya dia menskor energinya, level paling rendahnya 20, level paling tingginya 1000. Nah, ini mungkin menarik untuk teman-teman bahan refleksi. Saya itu dominannya ada di mana? Kesadaranku. Kalau yang paling rendah malu tadi ya, rasa minder, tak berharga, itu powernya 20. Energi 20 itu ya sulit kita mengharapkan kontribusi besar dari kita untuk hidup. Jadi ini orangnya agak mungkin sangat-sangat introvert, merasa minder, merasa tak berharga. Yaitu nanti patah hati itu ada di mana, cinta ada di mana. Nanti kita lihat betapa jauhnya drop kesadaran dari cinta jadi patah hati. Apalagi terus gara-gara patah hati terus minder.
Cinta itu kan 500. Begitu terus jadi minder, malu. Mungkin minder karena, wah berarti saya ini tidak layak dicintai atau tidak layak mencintai orang, terus jadi minder. Itu kita drop jadi 20 energinya. Dari sangat aktif luar biasa jadi turun. Naik satu level dari malu ada menyalahkan diri. Rasa bersalah. Ini kadang-kadang orang patah hati kan juga bisa menyalahkan diri. Salahku. Wong ya cuma minta setia saja, aku kok ndak bisa. Nah, terus kamu kecewa, menyalahkan dirimu. Itu hidup dalam rasa bersalah, itu level energinya cuma 30. Susah produktif, pasti susah kreatif. Naik satu level ada lebih tinggi tapi juga tidak kalah buruknya. Namanya apatis. Ini wujudnya biasanya putus asa. Jadi sudah tidak ingin apa-apa lagi. Bangkitlah, sudah tidak mau. Ayo perjuangkan, tidak mau, sudah. Apatis sudah. Tidak mungkin aku sukses. Tidak mungkin aku bisa dapat lagi. Sudah gonta-ganti berapa kali kok terus putus, terus sudahlah. Tidak usah mikir itu lagi. Ini apatis namanya. Orang kok dominan hidupnya apatis, isinya putus asa saja, ya pasti tidak produktif. Jadi tingkat kesadarannya masih rendah. Naik satu level menyesal. Menyesal lumayan 75, tapi itu pun masih kelompok rendah. Hidup dalam penyesalan, itu mesti tidak produktif. Ini kita ada masih di ranah force. Ranah yang tertekan. Naik satu level hidup dalam ketakutan, cemas, khawatir. Ini 100 nilainya. Nah, nilai 100 itu ya masih 10%-nya, karena yang paling tinggi 1000. Jadi kalau kalian hidup dalam ketakutan itu masih di lingkup rendah. Nah, ini sudah mulai agak agresif, tapi tetap konotasinya negatif. Di atas ketakutan ada ambisi. Hidup tidak terkendali, penuh ambisi. Ini level keinginan. Jadi orang yang hidupnya dikejar-kejar ambisi secara tidak terkontrol. Nah, ini juga masih negatif. Di atas ambisi ada marah. Marah pada seseorang itu kan manifestasi kebenciannya. Orang yang patah hati itu biasanya ada bencinya. Kadang-kadang ada juga sedikit ambisinya. Ambisi ingin balas dendam. Aku dicurangi, hati-hati saja. Tunggu saja, rasakan besok misalnya. Gusti Allah ora sare. Itu sebenarnya kan banyak yang bilang kalimat itu sebenarnya menunjukkan kondisi jiwa yang dendam. Ingin orang yang dia benci dibalas, meskipun karena aku tidak bisa balas, misi balas dendamnya aku pasrahkan pada Allah. Nah, itu sebenarnya mental-mental itu tadi, ambisi, hasrat, ingin balas dendam. Melanjutkan level atasnya yaitu kebencian. Jadi jangan dikira orang yang ngancam-ngancam pakai nama Tuhan itu sejenis kepasrahan, tapi itu sebenarnya egonya saja. Dia ingin melampiaskan balas dendam, tapi karena terkendala situasi dia tidak mampu, maka dia tunggu Allah yang membalas dendamkan. Nah, di atas itu ada lebih tinggi dari marah, benci, itu level kesombongan, harga diri, merasa diri penting, merasa diri bisa, merasa diri lebih dari yang lain. Itu nilai energinya 175. Masih di lingkup FOS. Nah, nilai energi limit itu kalau bisa kita 200. 200 itu kita sudah mulai power, sudah mulai mampu mengembangkan diri, tidak terjebak dalam ego lagi. Yaitu apa? Yang 200 ini berani. Berani itu kan sifat moderat antara nekat dengan pengecut. Jadi berani itu siap bergerak, siap maju, tapi penuh perhitungan, tegas.
Ini level 100. Jadi hiduplah dalam keberanian minimal. Itu kalian ada di ranah power. Ada lagi lebih tinggi. Istilahnya Hawking itu netralitas. Meskipun mungkin arahnya pada keyakinan. Hidup dengan mantap yakin. 250 powernya. Atau hidup dalam optimisme. Ini beda dengan keinginan tadi. Kalau ini mungkin terjemahannya kemauan. Optimis, tidak pesimis. 310. Lebih tinggi lagi memaafkan. Memaafkan itu powernya besar. 350. Lebih tinggi lagi berpikir. Nah, limit yang kedua kalau teorinya Hawking, selain 200, perhatikan limit 500 itu. 500 ke atas kita mengalami puncak-puncak tujuan-tujuan ideal hidup. Hidup dalam cinta, naik lagi lebih tinggi hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan, ketenangan, naik satu level lagi hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan puncaknya adalah hidup dalam pencerahan. Jadi kalau pencerahan ini tidak bisa dijelaskan sudah. Kita yang merasakan. Ini momen kalau di ilmu ini momen eureka. Momen wow, momen ketakjuban, momen Allahu Akbar. Itu momen pencerahan paling tinggi. Nilainya 700 sampai 1000. Nah, semoga teman-teman, saya tidak tahu ada di mana, semoga ada di power ya, tidak ada di force. Kalau ada di force, kita ada di wilayah yang negatif. Mari menghidupkan power. Nah, gejala-gejala fenomena yang malam hari ini kita bahas, broken hearts, patah hati, itu banyak ada di force. Ayo kita jadikan yang di force ini geser ke ranah power. Makanya sering saya bilang, tidak hanya cinta, patah hati pun sebenarnya energinya banyak. Maka ayo kita meskipun patah hati, tapi paling tidak masih tetap berani, masih tetap optimis, masih tetap misalnya mau berpikir, masih bisa memaafkan. Sudah patah hati, diputus, tidak mau memaafkan, dendam lagi. Oh, itu kamu ada di force. Kamu terjebak dalam kegelapan rasa sakitmu. Coba kamu mau memaafkan, kemudian optimis melihat ke depan, bisa menerima, apalagi tetap tenang, bahagia. Kamu luar biasa. Nah, ini cara antara lain, karena teori untuk membaca jiwa itu kan luas sekali. Ini antara lain dari para ahli jiwa untuk memahami fenomena kesadaran kita. Ini loh yang mendorong hidup kita. Ini nanti jadi profil kepribadian kita. Kalian setelah ini boleh introspeksi. Pak, saya itu tipe orangnya pemikir, Pak. Lumayan. Power 400. Pak, saya itu tipe orangnya ceria, Pak. Gembira terus. Lumayan 540. Pak, saya itu hidup dalam penyesalan, Pak. Wow, itu kamu berarti ada di force level 475. Pak, saya hidupnya penuh kebencian. Kamu ada di force, meskipun nilainya 150. Nah, ini caranya begini nanti. Kalau ingin memahami level kesadaranmu di mana. Oke, sekarang kita dalami kondisi emosinya. Patah hati itu, sederhananya biasanya didefinisikan kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi. Yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya yang terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat 2 keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan
harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan. Oke, yo harapan dan kenyataan itu seperti kamu membayangkan dirimu seperti apa, begitu berkaca, walah ternyata aku itu hanya seperti ini. Nah, itu harapan dan kenyataan. Begitu kamu membayangkan besok bahagia mesti, betapa indahnya kalau nanti jadi, ini sebentar lagi aku lulus, begitu lulus nanti aku dapat kerjaan, begitu dapat kerjaan nanti bisa langsung aku melamar, dan itu kan gampang kalau cuma dibayangkan. Begitu dijalani kok tidak sederhana ya. Mau lulusnya saja pontang-panting luar biasa. Apalagi nanti cari kerjanya. Apalagi itu terus kamu jadi kecewa, hatimu patah. Apalagi kamu nyari kerja tidak dapat-dapat, mau ngelamar kok susah, akhirnya dia dilamar orang lain. Oh, itu kamu menyanyi lagu India kalau sudah begitu. Oke, nah ini rutenya. Menarik ya, patah hati ada rutenya. Orang yang kecewa, orang yang patah hati, orang yang sedih, itu ada prosesnya. Nah, ini ada banyak teori tentang itu, saya ambil teori yang ini. Jadi patah hati itu diawali dari shock, kaget, tersentak, kemudian dilanjutkan denial, menyangkal. Biasanya kemudian marah. Kalau marahnya reda, melakukan bargaining. Ketika bargaining gagal, dia mengalami depresi. Semoga depresinya teratasi sehingga akhirnya bisa acceptance, bisa menerima. Yo masing-masing fase ada waktunya sendiri. Masing-masing fase ada saatnya sendiri. Tidak bisa kok begitu patah hati, misalnya kamu diputus pacarmu terus langsung saya terima pak, besok saya cari gantinya. Itu kemungkinan tidak cinta kalau bisa seperti itu. Kalau cinta beneran tidak sesederhana itu ganti pasangan. Awalnya pasti shock. Shock itu kaget. Jadi, apa ada yang diputus pacarnya tidak kaget? Apa ada yang mengalami kekecewaan ditinggal yang dia cintai? Apapun atau siapapun yang dia cintai itu tidak kaget dan kecewa. Setiap orang pasti shock. Kamu sangat sayang dengan motormu, terus motornya terpaksa dijual karena utang SPP-mu banyak misalnya. Itu kan kamu tetap shock. Kenapa semula ada cinta di situ, sekarang berpisah? Apalagi sama kekasih hatimu. Jadi tidak ada orang yang cinta beneran. Sudahlah kita sendiri-sendiri saja, putus saja terus alhamdulillah itu. Ya kalau bisa begitu itu namanya tidak cinta. Cinta beneran pasti shock. Bahkan selanjutnya denial, menyangkal. Wong sudah jelas diputus, kamu masih enggak kok. Itu mungkin dia marahnya sementara, nanti mesti balik lagi kok. Jadi ini masih nyangkal. Enggak, ini mungkin hanya temporer saja. Enggak, ini nyangkal. Jadi enggak percaya aku, dia bisa jauh dariku, masih menyangkal. Padahal faktanya sudah jelas. Ya kayak kamu dapat nilai E terus kemudian, wah, tidak percaya aku, mungkin dosennya salah, mungkin itu karena memang serangan pertama itu menyakitkan, sehingga orang terus menyangkal. Jadi tidak terima kalau dirinya mengalami rasa sakit itu, menyangkal. Nah, fase menyangkal ini bisa panjang. Tidak kok, dia mesti akan kembali lagi padaku, tunggu saja. Ini fase menyangkal. Sehingga kamu mungkin bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan menunggu dia kembali. Dan dia tidak kembali-kembali. Nah, kalau sudah begitu biasanya masuk ke fase selanjutnya marah. Anger. Nah,
Marah ini ya macam-macam bentuknya. Bisa dilampiaskan kemana-mana, bisa menggerutu, bisa dipendam saja. Tapi ada fase marah. Mengapa kok harus aku? Apa salahku? Kurang opo aku sama dia? Sudah habis bensin berapa liter aku nganter dia. Loh, itu marah sudah, itu kemarahan sudah. Kalau tadi menyangkal, begitu sadar dia ternyata benar-benar pergi, marah mesti. Itu fasenya. Itu kalau pasangannya terus nikah dan dia ada di fase marah ini, hati-hati kalau datang ke pesta pernikahanmu, bisa rame itu. Kalau fase denial mungkin masih dia agak menarik diri, tapi begitu marah itu pengennya melampiaskan keluar. Setelah marah biasanya ada bargaining. Dia akan mencari cara, mbok yo jangan pergi, wis kamu pingin apa wis. Mbok yo jangan berpisah, kamu perlu apa? Apapun yang kamu inginkan aku penuhilah. Itu bargaining namanya. Kadang-kadang kalau tidak bisa bargaining sama orangnya, kita bargaining sama Tuhan. Ya Allah, mbok kembalikan dia padaku wis. Saya tak rajin sholat lah mulai sekarang. Ini bargaining namanya. Jadi kita kan kadang-kadang begitu. Ya Allah, saya tahu saya itu malas kuliah, tapi semoga saya lulus ya Allah. Janji setelah ini itu bargaining. Saya ngerti dia kecewa padaku, dia marah padaku karena saya kemarin khilaf sebentar, tapi semoga setelah ini saya janji tidak akan lagi. Ini namanya fase bargaining. Ketika bargaining ini gagal, lahirlah namanya depresi. Ini dimulai sudah fase stresnya, fase gawat-gawatnya itu depresi ini. Kalau tidak terkontrol bisa efeknya besar. Jadi hati-hati kalau sudah sampai fase depresi, cari cara, cari jalan untuk meringankan rasa sakit ini. Nah, biasanya kalau sudah mampu menaklukkan depresinya, masuklah pada acceptance. Bisa menerima sekarang. Oh ya sudahlah, memang kalau harus berpisah, mau gimana lagi. Nah, itu acceptance. Ini semoga kalian pahami ya. Semoga dengan memahami ini prosesnya bisa lebih cepat. Oh, aku ini ternyata di fase marah. Nah, sudahlah, tidak usah panjang-panjang. Saya shortcut saja. Langsung saya terima. Nah, itu kalau bisa lebih bagus. Pasrah sajalah sama Allah, saya terima apapun keputusannya, itu lebih bagus. Tapi biasanya fase ini entah sadar atau tidak kita lewati. Dari shock, kemudian menyangkal, kemudian marah, kemudian ingin bernegosiasi, kemudian jatuh kita pada depresi, dan pada akhirnya menerima. Tapi kalau gagal mengelola depresi, fase menerimanya ya tidak datang. Kita depresi bisa berkepanjangan. Baik. Oke. Nah, sekarang kita belajar meresponnya. Biar mental kita tetap sehat. Respon ini saya bagi dua. Karena penting ada respon pada serangan pertama, awal, dan lanjutannya. Kalau lanjutan ini mulai tertib. Tapi bagian awal lebih penting. Respon awal yang pertama apa? Itu kalimatnya menarik. Kamu hanya harus jatuh. Maksudnya apa? Berpikir yang ringan saja. Kamu hanya harus jatuh itu. Waduh, pacarku meninggalkanku. Alah yo, ditinggal pacar toh, ya enggak apa-apalah. Ya nikmati sajalah sakitnya, jatuh sebentar, ya nanti bangkit lagi. Kamu hanya harus jatuh saja. Syukur-syukur bisa ngatur posisi jatuh yang enak. Jadi
Alah wong jatuh saja kok. Atau sadarkan bahwa ya memang bidang ini kamu gagal, bidang yang lain banyak kok. Wong cuma itu aja. Itu kalau bahasa Gus Dur gitu aja kok repot. Nah, itu kamu hanya harus jatuh kan? Ya sudah, nikmati saja sebentar nanti terus ayo jalan lagi. Nah, kamu sedih kan? Ya nikmati sedihmu terus ayo bangkit lagi. Jadi kamu kan hanya harus jatuh. Nah, ya ini kalau diucapkan enak, cuma dijalani ya pening. Tapi ya memang rumus sederhananya itu. Biasanya yang nambah runyam persoalan itu kita mendramatisir. Sebenarnya bisa kok kamu hadapi, kamunya saja yang suka mendramatisir. Pak, pasangan saya itu segalanya bagi saya, Pak. Kalau tidak ada dia, dunia rasanya gelap, langit rasanya runtuh. Pasangan saya itu, kamu mendramatisir. Jadi, iyo, tapi kan sekarang kamu ditinggal. Ini kan sederhananya kan itu. Faktanya kan itu. Jadi, yo hadapi itu. Jadi, fakta konkretnya kan ini. Makanya hadapi, jangan menghindar. Nanti tambah lama sembuhmu kalau kamu menyangkal terus. Wong kamu cuma harus jatuh kan, ya sudah jatuh saja terus bangkit lagi. Kemudian jangan lupa perhatikan dirimu. Jangan melakukan apapun yang merusak dirimu. Berarti apa? Akal sehatmu harus hidup. Terus yang keempat, penting juga, sudahlah tidak usah terlalu dibahas yang salah siapa. Gak usah menyanyi ini salah siapa. Biarlah yang lewat sudah lewat. Bikin cerita yang baru. Jadi lupakan, maafkan. Nah ini Pak enak saja ngomong, ini yang sakit yang nanggung. Lah yo ini tipsnya. Jadi biar kamu tidak sakit. Kalau respon awal selamat, biasanya karena lepas kontrol itu di awal. Kalau sudah, ayo disembuhkan, pelan-pelan. Nah itu baru respon lanjutan tadi. Respon lanjutannya apa? Beri dirimu waktu. Tidak apa-apa kok, butuh waktu. Ya diikuti prosesnya. Kadang-kadang kita yang agak mempressure mereka. Ayo segera lupakan, segera. Oh, tidak segampang itu. Untuk bisa melupakan. Ya kalau amnesia. Kalau masih sehat, tidak bisa langsung melupakan. Tetap teringat terus, tidak apa-apa. Beri waktu dirimu. Tapi jangan berlama-lama. Memang tidak mungkin bisa langsung lupa. Lewati penyangkalan tadi ya, berarti sudahlah tidak usah menyangkal lagi, diterima saja. Dan berhenti bertanya mengapa itu terjadi. Terus maafkanlah. Nah, selanjutnya apa? Teringat tidak apa-apa, tapi jangan diingat-ingat. Beda ya, teringat dengan diingat-ingat itu. Diingat-ingat itu berarti sengaja mengingat. Ya kamu tambah sakit nanti. Tapi teringat pasti iya, wong namanya pernah punya banyak kenangan indah, ya mesti saja teringat. Biasa saja, tidak apa-apa. Dia datang silahkan, mau pergi lagi silahkan, di pikiran loh. Pak kok saya teringat dia, ya tidak apa-apa, diikuti saja. Nah, nanti pada saatnya ya lupa lagi, nanti kapan datang ingat lagi, lupa lagi, biar saja. Tapi jangan secara sengaja diingat-ingat. Kelihatan kok secara sengaja mengingat-ingat itu. Jangan-jangan kamu tiba-tiba stalking Instagramnya, ngecek YouTube-nya. Ya kamu tambah sakit nanti. Kalau ke situ-situ lagi, jangan-jangan dia posting sama pasangannya yang baru. Wah tambah sakit lagi kamu. Kamu tidak berani posting pasanganmu yang baru, kamu tidak dapat. Atau yang kamu dapat levelnya di bawah yang ninggal kamu, misalnya. Sudahlah, tidak usah dipikir lagi, tidak usah mancing-mancing ke situ.
Kemudian apa? Tetap merasa berharga, jangan minder, menjatuhkan value tadi sampai ke level FOS yang paling rendah, merasa dirimu tidak berharga. Engkau tetap berharga, dia saja yang tidak tahu hargamu. Ya. Yo, maksudnya dia saja yang tidak tahu hargamu. Kalau dia tahu, ninggal kamu sejak lama. Oke. Terus, ya wis, pokoknya tetaplah engkau orang yang berharga, tidak usah khawatir. Nah, saatnya kamu menghidupkan sistem pendukungmu. Sistem kita itu kan punya banyak sistem pendukung. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya sahabat, kita lingkungan kita banyak kok. Sistem pendukung di sekeliling kita banyak. Ayo dimanfaatkan. Punya teman curhat, punya sahabat. Kembali ke keluarga yang selalu pasti siap menerima kita. Jadi ada banyak supporter kita, tidak usah khawatir. Terus layani diri kita dengan baik. Sementara memanjakan diri tidak apa-apa. Pengen makan enak, ayo. Pengen tiduran yang lama, rebahan, ayo. Wong yo kemarin juga sudah rebahan terus kan. Jadi sekarang ada alasannya, tidak apa-apa. Terus cobalah aktivitas atau hobi yang baru. Cari kesibukan lah biar nggak ngelamun terus. Terus bangun kenangan-kenangan baru. Bahkan ada yang bilang datangi tempat-tempat yang dulu kamu perlu kenangan dengan dia, bikin kenangan yang baru di situ. Jadi biar ketumpuk, yang teringat kenangan yang terakhir ini, yang lebih indah. Mungkin dengan keluarga, dengan sahabatmu, yang lebih menyenangkan. Bersosialisasilah, jangan mengurung diri. Yo, akan lebih meringankanmu. Boleh pakai teknik-teknik coping kalau dalam psikologi, mungkin pernafasan, mungkin meditasi. Untuk menenangkan diri. Bisa mempertimbangkan saatnya membuka hati kembali. Jangan khawatir, yang lain masih banyak yang mau dengan dirimu. Setiap orang ada jodohnya. Nah, ini rumus sederhana untuk tetap membuatmu kuat. Tidak usah khawatir. Kan alasan yang paling enak untuk menenangkan diri kan, oh memang mungkin bukan jodohku. Nah, itu paling nyaman. Kita bersandar kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya mau apa? Sekuat apapun kita, tanpa kehendaknya tidak ada apa-apanya. Nah, itu lebih ringan. Nah, nanti yang semacam ini kita bahas di minggu keempat ketika kita berhadapan dengan perspektif sufisme. Cuma malam hari ini memang kita pahami dulu situasinya orang yang patah hati. Kemudian kalau memang agak gawat, misalnya stres, depresi, mau agak mengkhawatirkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mencari konseling atau berobat ke ahli jiwa. Karena tadi loh, efeknya ternyata bisa besar untuk kesehatanmu lahir dan batin. Maka tidak apa-apa kamu mendatangi ahli jiwa. Baik, jadi ini respon-respon ideal. Nah, sekarang kita lihat beberapa perspektif psikologi ya. Ini menarik. Ada tuntunan dari Brian McGill. Kata dia sebenarnya, ayo kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, kata dia. Sebenarnya hatimu bukan patah. Hati tak akan bisa patah. Yang kamu rasakan adalah sakitnya tumbuh. Hatimu tumbuh dalam kebijaksanaan, kelembutan, dan kekuatan. Sehingga suatu hari nanti kamu bisa mencintai lebih hebat. Jadi mari kita pahami secara berbeda. Ini persis pelajaran filsafat. Jadikan apapun jadi pelajaran, termasuk patah hati. Pelajaran itu berarti kita pahami dalam rangka kita tumbuh jadi lebih baik. Kita harus tambah baik dari
pengalaman, termasuk pengalaman patah hati. Maka peristiwa hati yang patah itu jangan dipahami hati yang patah, tapi kita pahami sebagai pelajaran untuk kita tumbuh. Sekarang aku tahu cara hidup bersama yang tidak mengecewakan pasangan. Sekarang aku tahu maknanya kesetiaan. Sekarang aku tahu caranya membahagiakan, menggembirakan. Itu dari hubungan dan juga dari patah hati tadi kita bisa belajar. Jadi katanya Brian McGill, yuk kita membacanya jangan hanya di aspek kekecewaan dan kesedihan, tapi kita membacanya di aspek pelajaran hidup yang kita dapat. Tambah banyak pengalaman, tambah matang kita menyikapi hidup ini. Nah, ini yang sulit diperoleh kalau hanya dari buku. Perlu kita dapat dari pengalaman. Jadi ini pelajaran menurut saya jadi strategi untuk kita biar tidak terjebak di situ-situ terus. Tapi kita mengambil sudut pandang yang berbeda bahwa penderitaan yang kita rasakan itu hakikatnya adalah pelajaran. Nah, ada lagi pelajaran dari Hemingway, kata dia the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Kalian boleh tetap nyambung, boleh pisah, tapi tolong jangan kehilangan dirimu. Banyak orang yang saking melekatnya pada seseorang dengan alasan saking cintanya, sampai dia melenyapkan dirinya. Kehilangan dirinya. Jadi cinta berubah jadi kompromi-kompromi. Asal engkau tidak pergi, aku rela berubah jadi apapun yang engkau inginkan. Ini namanya kompromi, bukan cinta. Atau kalau pasanganmu hanya mau mencintaimu dengan syarat dan ketentuan seperti iklan. Ya, itu kan kalau iklan itu kan begitu. Aku mencintaimu terus ada tanda bintangnya di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku loh. Itu bukan cinta, itu dagang. Jadi di antara kuncinya cinta itu bisa tegak, ya engkau jadi dirimu, dia jadi dirinya. Kemarin dulu kita bahas yang ini ya, ketika kita membahas Khalil Gibran. Jangan lupa masing-masing kalian itu istimewa. Justru istimewanya terletak dalam perbedaan. Jadi kunci mencintai itu kan salah satunya ada respect, saling menghargai. Jadi kalau ada cinta yang membuatmu kehilangan dirimu dalam proses mencintai itu, sebenarnya itulah the most painful thing, kata Hemingway. Itu yang paling menyakitkan. Cinta itu sebenarnya mendukungmu untuk semakin eksis jadi manusia, seperti minggu depan kita bahas. Tapi justru cinta bisa melenyapkanmu. Nah, ini yang paling menyakitkan. Kamu tidak ada lagi. Kamu memasrahkan dirimu sepenuhnya pada yang engkau cintai, sesuai keinginannya, sesuai perintahnya, sesuai kehendaknya, ya selesai, kamu kehilangan dirimu. Dan sebenarnya itulah yang paling perlu disesali. Ini kata Hemingway. Nah, ini pelajaran selanjutnya. Jadi patah hati itu natural saja, karena yang bertemu itu bisa cocok, bisa tidak. Perpisahan itu niscaya. Tapi semoga kalian tidak kehilangan diri, tidak berkompromi. Apapun yang terjadi saat kalian patah hati, 4 hal ini jangan hilang. Kalau hilang bencana, double. Yang pertama apa? Badan sehat. Yang kedua akal sehat.
Yang ketiga makna hidup. Yang keempat moral, akhlak. Patah hati bukan alasan kalian boleh melakukan apa saja, termasuk yang nabrak norma-norma moral, akhlak dan adab. Jadi kalian boleh ngapain saja untuk melampiaskan, mencari hiburan, tapi jangan nabrak norma, akhlak dan adab. Jangan kehilangan makna hidup dan tujuan hidup. Pastikan akalmu tetap sehat, badanmu tetap sehat. Apapun yang terjadi. Nah, mau kamu menyanyi-nyanyi sedih berhari-hari, berminggu-minggu, mau kamu nangis menghabiskan berbantal-bantal, tidak apa-apa. Asal badanmu tetap sehat, berarti habis nangis kalau waktunya makan, ya makan. Jadi biar tetap sehat. Nah, akal sehatnya juga dijaga, jangan melakukan yang aneh-aneh. Makna hidup juga harus tetap diyakini. Hidup tetap harus bermakna. Versimu, meskipun setelah patah hati mungkin ada pergeseran-pergeseran, tapi jangan hidup tanpa tujuan. Dan akhlak, jangan diterjang, jangan ditabrak. Begitu kalian nabrak 4 hal ini, maka kalian tidak keluar dari masalah, tapi akan nambah masalah. Pokoknya jangan lupakan ini saja. Sisanya setiap orang mungkin punya strategi sendiri, tapi ini nanti jadi kunci. Karena itu tadi, kalian kan hanya harus jatuh. Wong cuma hanya jatuh itu saja kan tidak harus mengorbankan keseluruhan hidupmu. Nah, ini 4 yang jangan hilang.